Tata cara ibadah online di rumah. Yang pertama, carilah tempat yang memungkinkan untuk beribadah dengan tenang. Yang kedua, pakailah pakaian yang layak untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan notes untuk mencatat. Yang keempat, berdoalah sebelum memulai ibadah. Yang kelima, nonaktifkan HP agar Anda bisa fokus untuk beribadah. Yang keenam, ikuti ibadah online dari awal hingga doa berkat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita beribadah, kita mau memuji Tuhan karena anugerahnya, karena kebaikannya kita ada sampai saat ini. Sebelumnya kita mau menaikkan doa dulu. Kita mau memberikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau beri kami ya Tuhan kesehatan ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan terus memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, urapi kami ya Tuhan, untuk kami layak ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah pujian kami, penyembahan kami ini ya Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu. Urapi ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau katakan, ku ada Tuhan sebab karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan.
Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian, kita mau katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kita naikkan, katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
kita tetap ya Tuhan, tetap teguh ya Tuhan. Kita mau berpegang ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus ya Tuhan selalu menyertai kami, selalu pegang tangan kami ya Yesus. Setiap hari ya Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari, jangan lepaskan kami. Haleluya Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri.
Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Sebelum itu, mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami siap diberkati lagi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, meneguhkan, menguatkan, menegur, membimbing, mengarahkan, dan membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Berkati setiap kami yang mendengar firman ini Tuhan. Kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Melanjutkan khotbah minggu yang lalu, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar kembali apa yang disebut dengan pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Dan sekarang kita akan memasuki bagian yang ketiga. Untuk itu, segera saja kita membuka Alkitab kita dengan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Saya baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggung. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, jauh sebelum Yesus disalib, ketika Dia sedang berada bersama-sama dengan murid-muridnya, secara khusus, saudaraku, Yesus menjelaskan tentang apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus bagi para murid. Dengan demikian, saudara-saudara, jauh sebelum peristiwa kepenuhan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu terjadi, Yesus sudah lebih dahulu menjelaskannya. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12-13 ini, saudara-saudara, adalah apa yang dijelaskan oleh Yesus pada pertama kalinya. Saya ajak saudara untuk memeriksa, dan inilah bagian yang pertama. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saudara-saudara, adalah Yesus yang mengatakan sendiri bahwa ada banyak hal yang seharusnya Ia katakan, ada banyak hal yang seharusnya Ia ajarkan, ada banyak hal yang seharusnya Ia sampaikan kepada para muridnya, saudara-saudara. Tetapi bila saat itu pemberitahuan ini disampaikan, bila saat itu pengajaran ini disampaikan, bila saat itu kebenaran ini disampaikan, maka murid-murid, saudaraku, akan kesulitan untuk memahaminya. Maka pertanyaannya, saudara-saudara, adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah Yesus harusnya dengan mudah menyampaikan segala kebenaran itu kepada murid-muridnya? Dan bukankah dengan mudah juga murid-muridnya akan menangkap, murid-muridnya akan mengerti, murid-muridnya akan memahami apa yang Yesus sampaikan? Ternyata tidak demikian, saudara-saudara. Jadi saya kemudian memeriksa baik-baik, saudaraku. Rupanya, saudara-saudara, relasi antara pertumbuhan iman seseorang dengan pemahaman seseorang terhadap kebenaran, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang berjalan beriringan. Dengan bahasa sederhananya, kalau orang itu mengalami pertumbuhan rohani yang baik, kalau orang itu mengerti hal-hal yang baik,
dari kebenaran firman Allah, maka saudara-saudara akan dengan mudah juga Yesus menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Sayangnya saudaraku, tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak kendala, ada banyak hambatan yang membuat Yesus sulit untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu, saudara-saudara. Tidak heran, saudara-saudara, kalau kemudian pasca kebangkitannya Yesus harus menampakkan diri 40 hari 40 malam, menegaskan kembali, mengulang kembali, mengingatkan kembali akan kebenaran-kebenaran yang ia pernah sampaikan. Nah, tentu saja saudaraku, seperti tingkat kedewasaan rohani dan pemahaman akan kebenaran yang berjalan beriringan, Yesus sebenarnya sangat ingin bahwa murid-muridnya bisa memahami, murid-muridnya bisa mengerti, dan murid-muridnya bisa dengan cepat menangkap apa yang ia mau. Saya, saudaraku, mempunyai contoh yang sederhana seperti ini. Kalau kita mempunyai seorang anak, saudara-saudara, yang sedang tumbuh belajar, mengerti banyak hal. Katakanlah saudara-saudara, dia baru belajar membaca, atau dia baru belajar mengenali huruf, menyusun suku kata, dan membuat kata, lalu kalimat, dan sebagainya, saudaraku. Maka akan sulit buat dia untuk kita berbicara panjang dalam satu paragraf atau dalam satu alinea, apalagi saudara-saudara bila disertai dengan kutipan-kutipan atau kata-kata yang rumit. Jadi bisa dibayangkan saudara-saudara, kira-kira Yesus menghadapi kendala yang seperti itu. Dia berkata, masih banyak hal yang harus kusampaikan kepadamu, tetapi sekarang ini kamu belum dapat menanggung. Seolah-olah Yesus mau berkata seperti ini. Begitu banyak hal yang ingin saya beritahukan kepadamu. Begitu banyak hal yang saya ingin engkau mengerti. Tapi karena kehidupan rohanimu tidak bertumbuh, tapi karena pemahamanmu akan kebenaran tidak bertambah, maka sulit, saudaraku, kita mengerti kebenaran-kebenaran itu. Berapa banyak saudara-saudara kebenaran yang saudara pahami pada waktu saudara membaca firman Tuhan, pada waktu saudara merenungkan firman Tuhan, pada waktu saudara mendengar khotbah. Saudara dengar baik, itu punya hubungan dengan tingkat pertumbuhan rohani kita. Tingkat pertumbuhan rohani kita itu juga berhubungan dengan antusias kita, dengan keseriusan kita untuk bersungguh-sungguh mengiring Tuhan. Jadi bisa dimengerti, saudara-saudara, mengapa Yesus mengalami kesulitan. Doa saya kepada Tuhan adalah kita tidak mengalami kesulitan, saudara-saudara, untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang Yesus sampaikan kepada kita. Saudara-saudara tidak mengalami kesulitan untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang disampaikan melalui khotbah-khotbah di gereja. Nah, itu bagian yang pertama, saudara. Sekarang saya ajak saudara untuk masuk pada bagian yang kedua. Mari kita lihat, saudara-saudara, ayatnya yang ke-13 dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi saudara-saudara, hambatan yang saat ini, atau hambatan yang pada saat itu Yesus hadapi dengan murid-murid, akan sedikit berkurang atau bisa dihilangkan, saudaraku, pada saat Roh Kudus itu turun. Pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupan seseorang, pada saat Roh Kudus
berkarya dalam diri seseorang, saudaraku, maka orang ini akan dibawa oleh Roh Kudus, akan dipimpin oleh Roh kepada seluruh kebenaran Allah. Mengapa harus dibawa kepada seluruh kebenaran? Saudara-saudara, saya ingin ajak saudara untuk melihat ketika seseorang belum masuk dalam usia kerja, saudara-saudara, maka dia belum berpikir bagaimana cara bekerja dan mencari uang. Tetapi ketika dia masuk dalam usia kerja dan sudah tamat pendidikannya, saudara-saudara, maka dia mulai berpikir bagaimana cara mencari uang. Pekerjaan apa yang dia harus ambil? Berapa gaji yang dia akan terima? Tanggung jawab apa yang harus dia lakukan? Begitulah saudara-saudara, dia seolah-olah menghadapi dimensi baru dalam hidupnya. Dimensi di mana dia harus bekerja, memikul beban dan tanggung jawab, dan mendapatkan uang. Tahukah saudara, itu baru satu kebenaran tentang pekerjaan. Beda lagi saudaraku kalau nanti orang ini sudah bekerja, lalu dia mulai menjalin hubungan dengan seseorang. Entah seorang gadis, entah seorang pria, saudara-saudara. Maka dia juga akan berpikir bagaimana nanti mewujudkan hubungan mereka ini dalam sebuah perkawinan. Hubungan ini dalam sebuah keluarga. Dan kalau sudah menjadi keluarga, maka akan berkembang lagi, saudara-saudara. Bagaimana nanti jika mereka mempunyai anak, di mana mereka akan tinggal, di mana mereka akan mencukupi seluruh kebutuhan anak-anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tanpa sadar, saudara-saudara, setiap orang sebenarnya dipimpin dan dibawa berkenaan dengan perkembangan dirinya untuk mengerti kebenaran-kebenaran itu. Begitu juga saudaraku ketika seseorang ada di dalam Tuhan. Pada waktu seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu sebabnya Yesus berkata, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, maka Roh itu akan membawa dia kepada seluruh kebenaran. Dengan bahasa sederhananya, saudaraku, Roh Kudus akan membimbing kita mengenalkan kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain, kebenaran yang lain kepada kebenaran yang lain lagi, dan tingkat pemahaman, tingkat kehidupan rohani dari seseorang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh kebenaran itu, saudara-saudara, maka hidupnya makin lama makin dia mengenal kebenaran-kebenaran itu. Jadi orang itu akan dibawa kepada seluruh kebenaran Allah. Kalau bekerja, pekerjaan apa yang sesuai dengan firman. Kalau dia mencari jodoh seperti apa yang sesuai dengan kebenaran. Kalau dia membentuk keluarga yang bagaimana yang sesuai dengan kebenaran. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku, Tuhan berkarya begitu rupa melalui Roh Kudusnya dalam diri seseorang. Tapi sayangnya, saudaraku, secara duniawi orang mungkin bertumbuh, tetapi secara rohani kerap tidak, saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca surat Ibrani, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya baca firman Tuhan. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Dengar baik, saudaraku. Masih banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan.
Kenapa, saudaraku? Karena sekalipun ditinjau dari sudut waktu, seharusnya pada level ini orang ini sudah sampai pada tingkat di mana dia menjadi pengajar. Tetapi pada kenyataannya, saudara-saudara, dia masih perlu lagi diajar. Bukan tentang hal-hal yang rumit, bukan tentang hal-hal yang sulit, tetapi justru tentang hal-hal yang mudah, prinsip-prinsip dasar dari kekristenan. Dan bukankah itu adalah sebuah hal yang sangat mengerikan, saudara-saudara? Berapa lama saudara mengiring Tuhan? Berapa banyak kebenaran yang sudah saudara tahu? Dan berapa banyak dari kebenaran yang saudara tahu itu yang saudara kemudian wujudkan menjadi kebenaran yang nyata? Saudara-saudara, banyak orang tahu bahwa ibadah itu bukanlah tuntutan dari sebuah gereja, tetapi ibadah adalah tuntutan atau ajaran yang diharuskan oleh firman Allah. Banyak orang tahu tentang itu, saudaraku. Banyak orang mengerti tentang itu. Tetapi pertanyaannya, apalagi di situasi pandemi seperti ini, saudara, di mana semuanya terjadi secara online, tidak ada yang mengawasi saudara. Maka pertanyaannya adalah, apakah pemahaman kita, pengertian kita tentang ibadah itu sudah kita praktekkan, sudah kita hidupi? Dengan kata lain, saudaraku, pemahaman tentang ibadah itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, sehingga saudara-saudara kita merasa kalau kita tidak ibadah, kalau kita tidak berbuat bakti kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat merugikan kita. Saudara sudah sampai pada tahap itu? Oke, itu tentang ibadah, saudara. Masih ada hal yang lain, tentang doa misalnya. Berapa banyak di antara kita, saudara-saudara, yang tahu bahwa doa itu adalah sebuah kebutuhan. Bahkan ada ungkapan, doa itu seperti layaknya orang yang bernafas. Tetapi pertanyaannya adalah, berapa banyak doa yang kita lakukan? Apakah kita hanya sekedar saja, hanya tahu dan tidak pernah menghidupi kebenaran itu? Nah, penulis Ibrani menemukan berapa banyak orang yang seharusnya sudah sampai pada level, sudah sampai pada tingkat di mana dia menjadi seorang pengajar. Tetapi pada kenyataannya dia masih perlu diajar, dia masih perlu diberitahu, dia masih perlu dijelaskan lagi tentang hal-hal yang mendasar, tentang hal-hal yang prinsip. Karena itulah saudara-saudara, penulis Ibrani agak keras, saudaraku. Dia mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Saudara paham maksudnya? Mari kita lihat ayatnya yang ke-13 dari Ibrani pasal yang kelima. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Berapa banyak orang masih perlu susu dan tidak berani dengan makanan keras? Kenapa, saudaraku? Karena susu itu dibutuhkan oleh kategori anak-anak, sedangkan makanan keras itu dibutuhkan oleh orang yang sudah dewasa. Seolah-olah penulis Ibrani mau berkata seperti ini, ayo tinggalkanlah makanan-makanan yang biasa,
Tinggalkanlah hidup dengan cara anak kecil, tapi tingkatkanlah kehidupanmu, tingkatkanlah rohanimu, tingkatkanlah pemahamanmu terhadap kebenaran, dan hidupilah kebenaran itu seperti orang dewasa, sehingga kita bisa membedakan apa yang baik dari segala yang jahat. Roh Kudus, kalau Ia turun atas hidup kita, saudara, Dia bukan saja mengajar kita, Dia bukan saja membimbing kita, Dia bukan saja meneguhkan kita, tapi Dia juga akan membawa kita kepada kebenaran-kebenaran Allah, kepada seluruh kebenaran Allah, dan kebenaran-kebenaran itu akan ditambahkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai kita memenuhi pemahaman yang benar, memenuhi standar yang benar tentang kebenaran. Saudara-saudara, tidak soal berapa lama saudara mengiring Tuhan, tetapi persoalannya adalah apakah selama pengiringanmu itu ada sebuah progres, ada sebuah peningkatan, di mana kita tinggalkan kehidupan rohani anak-anak, kita tinggalkan kehidupan rohani yang hanya perlu susu, kita berubah sekarang menjadi kehidupan rohani yang dewasa, yang membutuhkan makanan keras, yang bisa membedakan apa yang baik dari segala yang jahat. Doa saya kepada Tuhan adalah, ketika Roh Kudus itu turun memenuhi hidup kita, ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, maka Dia bukan cuma memimpin kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dia bukan cuma memimpin kita untuk menjadi orang yang hidup di dalam roh, tetapi lebih dari itu, saudaraku, Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan benar-benar merupakan kebenaran Allah. Dan itulah, saudara-saudara, manfaat lain dari pentingnya Roh Kudus turun atas hidup kita. Sekarang saatnya saudara menilai, ada di posisi manakah kita hari ini? Apakah kita masih memerlukan susu dan kita belum berani makan makanan keras? Apakah pemahamanmu masih di sini dan belum dewasa, saudaraku? Kalau tingkat pemahamanmu sudah berpindah dari anak-anak kepada yang dewasa, maka pertanyaannya adalah, apakah hanya cukup sampai pada pengetahuan? Apakah hanya cukup sampai pada pemahaman? Bagaimana kebenaran itu hidup dalam keseharian kita? Tuhan kiranya menolong kita. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat bagian yang ketiga, saudaraku, dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 tadi. Sekarang saya membaca ayatnya yang ke-13. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, kalau seseorang sudah dipimpin oleh Roh masuk dalam seluruh kebenaran Allah, maka saudara-saudara, dia bukan sekedar lagi diingatkan, dia bukan sekedar lagi diteguhkan akan pengajaran-pengajaran, akan kebenaran-kebenaran yang dia pernah dengar, yang dia pernah tahu, yang dia pernah pahami. Bukan hanya itu, tetapi ada satu level lagi yang lebih jauh, saudara-saudara. Yohanes menulis, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, bukankah kita paling suka, saudara-saudara, dengan apa yang dikatakan masa depan? Berapa banyak orang yang ingin tahu esok masa depannya seperti apa?
Berapa banyak orang yang ingin ngerti hari depan dia akan jadi orang seperti apa, saudaraku. Dan Tuhan tahu bahwa itu merupakan kebutuhan kita. Itu sebabnya kalau Roh Kudus turun, Dia bukan cuma membawa kita kepada seluruh kebenaran, kebenaran yang sudah diketahui, tetapi juga kebenaran yang akan diungkapkan kelak. Mengapa, saudaraku, Tuhan harus mengatakan seperti ini? Mengapa Roh Kudus harus mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang? Saudara-saudara, karena zamannya akan berubah. Saudaraku, ketika saya tahu yang namanya mesin ketik, saudara-saudara, maka saya belajar menggunakan mesin ketik itu. Walaupun belum sempurna, kalau orang mengetik dengan 10 jari, saudara-saudara, saya mengetik dengan 11 jari, saudara-saudara. Artinya tidak seperti lazimnya orang. Nah, ketika zaman berkembang, saudara-saudara, orang mulai berkenalan dengan yang namanya komputer, saudara. Jadi, pada tahun 81, saudara-saudara, ketika saya tamat STM, saudara-saudara, saya mendaftar ke sebuah sekolah, saudara-saudara. Dulu namanya Akademi Teknik Komputer. Sekarang dia sudah menjelma menjadi sebuah universitas internasional yang disebut dengan Bina Nusantara University, saudaraku. Nah, waktu itu saya ikut tes. Dan puji Tuhan, saudaraku, saya mendapatkan grade yang bagus sehingga saya tidak membayar uang pangkal, saya hanya membayar uang kuliah saja waktu itu. Dan biayanya juga cukup murah, saudara-saudara. Hanya Rp375.000, saudara, per semester. Jadi dengan sukacita saya melaporkan kepada orang tua, saudara-saudara. Waktu itu saya lapor ke nenek saya. Sayangnya, saudaraku, nenek saya berkata seperti ini, komputer itu kan sama seperti mesin tik. Kamu belajar mengetik, kursus mengetik itu cuma 15.000. Terus kenapa harus bayar mahal-mahal 375.000? Belum nanti tahun depan bayar lagi, dan bayar lagi. Kenapa, saudaraku? Karena orang tua hanya tahu komputer itu sama dengan mesin tik. Itu terjadi pada tahun 1981. Itu terjadi sudah 30 tahun berselang, saudara-saudara. Nah, masalahnya sekarang adalah komputer ternyata tidak hanya bicara soal pengetikan. Hari ini dia sudah berubah, saudara-saudara, menjadi alat yang bisa memadukan segalanya. Ya di situ ada video, ya di situ ada film, ya di situ ada foto, ya di situ ada telepon, ya di situ ada faksimil atau email dan sebagainya. Dan orang sekarang bisa bekerja dari rumah karena sudah punya komputer yang terhubung dengan internet. Saudara-saudara, butuh pemahaman yang lebih bagus tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi ke depan, saudara-saudara. Supaya apa, saudaraku? Supaya anak-anak Tuhan ini bukan cuma ngerti tentang kebenaran-kebenaran, tetapi juga tahu tantangan ke depan akan jadi seperti apa. Apa yang harus dihadapi di masa yang akan datang. Dan itu sebabnya Yesus berkata, kalau Roh kebenaran itu datang, dia bukan saja membawa kamu kepada seluruh kebenaran atau mengingatkan kamu tentang kebenaran-kebenaran yang pernah kamu tahu, tapi juga dia akan membawa kita untuk memahami tentang masa depan. Dengar baik, saudaraku, memahami
tentang masa depan. Karena ayat dalam Injil Yohanes itu berkata, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berapa banyak saudaraku hari-hari ini kita terjebak dalam situasi-situasi yang sangat tidak menguntungkan. Mengapa? Karena kita tidak memahami masa depan. Tapi kalau saudara memperhatikan firman, saudara mengerti firman, dan saudara praktek firman, menghidupi firman kebenaran itu, maka saudara-saudara akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, saya mengutip saja saudaraku satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anaknya rohani yang bernama Timotius. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, saudara-saudara, saya membaca ayatnya yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, Paulus memberitahu kepada Timotius. Dengan ilham Roh Kudus dia menyampaikan kebenaran kepada Timotius. Timotius, dengar baik. Di masa yang akan datang, pada hari-hari terakhir, orang akan menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit. Dan itu sebabnya saudaraku, Paulus kemudian merinci dari ayat yang kedua sampai ayatnya yang kelima, saudara-saudara. Paulus merinci hal-hal apa saja yang akan muncul pada waktu-waktu mendatang. Hal-hal apa saja yang akan menjadi penghambat di masa depan. Dan saudaraku, itu yang Paulus beritahukan kepada Timotius anak rohaninya. Dengan harapan Timotius menjadi lebih siap. Dengan harapan Timotius lebih bisa mengantisipasi. Dengan harapan Timotius akan muncul sebagai orang-orang yang menang atas situasi sulit. Dengar baik saudaraku, Yesus ingin pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pada waktu kebenaran itu menjadi bagian kita, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran-kebenaran itu akan ditambahkan dan ditambahkan terus kepada kita, dan kita menghidupi kebenaran itu. Bukan hanya itu, Tuhan juga memberitahukan kepada kita tentang masa depan, tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Hari ini, saudaraku, ketika pandemi berlangsung, banyak orang kebingungan, saudara-saudara. Banyak orang bertanya-tanya. Tapi kalau saudara duduk tenang, saudara membaca firman, merenungkan firman, dan menghidupi firman, saudara-saudara, saudara akan menemukan jawaban di situ. Bagaimana mengantisipasi situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu. Jadi, hari ini kita belajar, saudara. Jadi, hari ini kita belajar, saudara-saudara, bahwa kalau Roh Kudus turun atas kita, maka Roh Kudus itu akan bekerja di dalam diri orang percaya. 3 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Yang pertama, saudara-saudara, Dia akan memampukan kita untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang mungkin sulit untuk kita pahami hari-hari ini, saudara. Dan yang kedua, saudaraku, Roh Kudus akan menolong kita untuk masuk dalam kebenaran-kebenaran Allah. Kebenaran-kebenaran yang bukan sekedar merupakan pemahaman semata-mata, tapi kebenaran yang bisa dihidupi dan kebenaran yang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan yang ketiga, saudaraku, Tuhan akan memberikan kepada kita, saudaraku, pengetahuan, pemahaman, kebenaran tentang masa depan. Apa yang engkau takutkan, apa yang engkau gumuli hari-hari ini, Tuhan akan berikan itu kepadamu. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami belajar kembali kebenaran firman-Mu.
bahwa bila Roh Kudus berkarya dalam kehidupan orang-orang percaya, maka Roh Kudus akan memampukan orang-orang percaya, memampukan umat Tuhan untuk mengerti kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran-Mu. Lebih dari itu Tuhan, Engkau akan membimbing dan membawa kami kepada seluruh kebenaran itu Tuhan. Kebenaran yang ditambahkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan kebenaran yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan lebih lagi, Engkau akan membawa kami untuk melihat hal-hal yang akan datang. Engkau akan memberitahukan kepada kami apa saja yang akan terjadi di masa depan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami hari ini. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Berkati juga pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau. Turunkanlah kasih karunia-Mu lagi atas setiap kami ya Tuhan. Keluarga demi keluarga, bahkan pribadi demi pribadi dari jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang berulang tahun di bulan Mei ini, kasih karunia Tuhan limpah ke atas mereka ya Tuhan. Usaha, pekerjaan, mata pencarian anak-anak-Mu, Tuhan buka pintu berkat dan curahkanlah berkat-Mu ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Berdoalah kami bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami yang mengambil kebijakan, TNI Polri yang berjaga-jaga, bahkan para medis yang masih berupaya melakukan vaksinasi dan mengendalikan COVID. Tuhan kiranya tolong mereka sekalian ya Tuhan. Seluruh masyarakat Indonesia ada di dalam tangan perlindungan-Mu. Berkatilah juga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Mereka yang memberikan korban-korban persembahan, Tuhan balas dengan berkat yang berlipat ganda. Mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkanlah berkat-Mu ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Tolong juga jemaat-jemaat Tuhan yang belum dapat memberi ya Tuhan. Beri mereka waktu dan kesempatan yang baik, beri mereka berkat yang berlimpah, agar mereka juga dapat mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, turunlah kiranya sekarang berkat Tuhan ke atas kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
Tuhan Yesus memberkati.